Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B2 Prodi Teknologi Rekayasa Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Hafiza Kamila dengan NIM J0404221151. Yang kedua ada saya yaitu Fikri Fauzan Haris dengan NIM J04042211167. Dengan saya Rizal Septino NIM J0404221168. Dan saya Yohana Trinita Syanturi dengan NIM J0404221166. Jadi pada proyek kali ini kelompok kami memilih tema to-do list. Aplikasi to-do list adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengatur dan mengelola tugas-tugas sehari-hari mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat daftar tugas, menambahkan detail, mengatur tenggat waktu, dan mengelompokkan tugas berdasarkan kategori atau prioritas. Tujuan dari proyek ini yang pertama, membantu mengumpulkan dan mengorganisir semua tugas yang perlu dilakukan dalam satu tempat. Yang kedua, dengan to-do list, pengguna dapat memberi prioritas pada tugas-tugas yang paling penting atau mendesak. To-do list memungkinkan pengguna untuk melacak progres mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tugas yang telah ditetapkan. Adapun fitur pada program kami yaitu yang pertama menampilkan tugas-tugas individu yang perlu dilakukan, yang kedua penanda yang menunjukkan tingkat kepentingan atau urgensi tugas, yang ketiga tanggal atau batas waktu ketika tugas harus diselesaikan, yang keempat pengelompokan tugas berdasarkan jenis atau konteks tertentu, dan yang terakhir yaitu informasi tambahan yang berkaitan dengan tugas. Selanjutnya algoritma yang kami pakai yaitu algoritma BFS dan DFS. Algoritma BFS sendiri adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam pemrosesan graf. Algoritma ini bekerja dengan menjelajahi atau mencari semua simpul dalam graf secara sejajar, yaitu mengunjungi semua simpul yang terhubung langsung dengan simpul awal sebelum melanjutkan ke simpul-simpul yang lebih jauh. Dalam konteks to-do list, algoritma BFS dapat dihubungkan dengan pencarian tugas yang spesifik berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan terdapat to-do list yang berisi tugas-tugas yang perlu dilakukan. Setiap tugas memiliki atribut seperti nama, prioritas, dan tenggat waktu. Dalam implementasi BFS, dapat menggunakan atribut prioritas sebagai tingkat kedalaman dalam graf pencarian. Dengan kata lain, tugas dengan prioritas tinggi akan dijelajahi terlebih dahulu sebelum tugas dengan prioritas lebih rendah. Yang kedua yaitu algoritma DFS. Merupakan algoritma yang digunakan dalam pemrosesan graf dengan cara menjelajahi atau mencari secara mendalam ke simpul-simpul yang terhubung dengan simpul awal sebelum kembali ke simpul sebelumnya. Dalam konteks to-do list, algoritma DFS dapat dihubungkan dengan pencarian tugas yang spesifik berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan terdapat to-do list yang berisi tugas-tugas yang perlu dilakukan. Setiap tugas memiliki atribut seperti nama, prioritas, dan tenggat waktu. Dalam implementasi DFS dapat menggunakan atribut prioritas sebagai faktor penentu untuk simpul-simpul yang akan dieksplorasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan kode pada program. Yang pertama adalah database kode. Database kode adalah contoh implementasi penggunaan SQLite dalam Python untuk membuat database dan tabel to-do list. Pertama, itu kita mengimpor modul SQLite 3 untuk mengakses SQLite di Python. Selanjutnya, kita membuat koneksi ke database to-do list DB menggunakan metode connect dari modul SQLite 3. Setelah itu, kita membuat objek kursor dengan menggunakan metode kursor dari objek koneksi. Kursor ini digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL. Sementara pada baris selanjutnya, menandakan bahwa perintah SQL di bawahnya perlu dijalankan hanya sekali, yaitu saat pertama kali membuat tabel. Jika perintah ini sudah pernah dijalankan sebelumnya, sebaiknya komentar ini dihapus agar tidak mengganggu eksekusi program. Perintah create table digunakan untuk membuat tabel baru dalam database SQLite. Pada contoh ini, tabel bernama to-do list 3 akan memiliki beberapa kolom, yaitu kolom ID,
kolom dengan tipe data integer yang merupakan primary key tabel dan akan secara otomatis bertambah nilainya. Kemudian kolom nama dengan tipe data teks yang tidak boleh kosong. Kemudian kolom tanggal, kolom dengan tipe data blob binary large object yang tidak boleh kosong juga. Kemudian kolom topik, kolom dengan tipe data teks yang tidak boleh kosong. Kemudian kolom kategori dengan tipe data teks yang tidak boleh kosong. Setelah mengeksekusi perintah create tabel to-do list 3 akan dibuat di dalam database to-do list DB. Selanjutnya yaitu validation code. Pada validation code terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi validate date bertujuan untuk memvalidasi apakah dari sebuah string yang mewakili tanggal dapat diubah menjadi objek datetime. Yang kedua yaitu fungsi validate atau value digunakan untuk memvalidasi input yang diberikan oleh pengguna. Fungsi ini mengambil sebuah dictionary value yang berisi inputan dari pengguna. Fungsi ini menggunakan variabel isValid untuk mengasumsikan bahwa semua nilai secara default. Selain itu, fungsi juga menggunakan list value invalid untuk menampung nilai-nilai invalid. Fungsi melakukan pemeriksaan pada setiap elemen dalam dictionary value. Jika nilai dari value nama kosong, maka fungsi akan menambahkan nama ke dalam list value invalid dan mengubah nilai isValid menjadi false. Hal yang sama dilakukan untuk pemeriksaan tanggal dan topik. Jika nilai dari value tanggal atau value topik kosong, fungsi akan menambahkan tanggal atau topik ke dalam list value invalid dan mengubah nilai isValid menjadi false. Setelah melakukan pemeriksaan pada semua elemen, fungsi mengembalikan sebuah dictionary result yang berisi dua kunci, yaitu isValid yang menyimpan nilai validitas keseluruhan, atau true jika semua nilai valid, false jika ada nilai yang tidak valid, dan value invalid yang berisi list nilai yang tidak valid. Kemudian ada fungsi validate ID atau value yang memiliki fungsi mirip dengan validate value. Namun khusus untuk memvalidasi ID, fungsi ini mengambil dictionary value yang berisi input dari pengguna dan melakukan pemeriksaan apakah nilai dari value ID kosong. Jika kosong, fungsi akan menambahkan ID ke dalam list value invalid dan menambah nilai isValid menjadi false. Fungsi ini juga mengembalikan dictionary result yang berisi nilai validitas dan list nilai yang tidak valid. Selanjutnya yaitu fungsi generate error message atau value invalid. Digunakan untuk menghasilkan pesan error berdasarkan list value invalid. Fungsi ini mengambil list value invalid yang berisi nilai-nilai yang tidak valid. Fungsi menggunakan variabel error message untuk menyimpan pesan error yang akan dihasilkan. Fungsi menggunakan loop for untuk mengiterasi setiap nilai dalam list value invalid. Setiap nilai akan ditambahkan ke dalam error message dengan format invalid nilai. Setelah itu, fungsi mengembalikan error message yang berisi pesan error yang dihasilkan. Selanjutnya ada file interface.py. File ini tuh fungsinya untuk mengakses dan memanipulasi database SQLite yang digunakan untuk menyimpan data to-do list. Adapun beberapa fungsi yang terdapat pada file ini, yang pertama itu insert isi. Di sini tuh fungsinya digunakan untuk masukin data baru ke dalam tabel to-do list di database. Data yang dimasukin tuh berupa nama, tanggal, topik, kategori. Fungsi ini juga ngelakuin validasi dulu terhadap data tanggal dari validate date yang terdapat di file validation yang tadi. Lalu ada fungsi delete to-do list. Fungsinya itu untuk menghapus data dari to-do list berdasarkan ID yang diberikan oleh user. Yang ketiga ada fitur edit nama. Fungsi ini digunakan untuk ngedit nama tugas berdasarkan ID yang dikasih sama user. Lalu ada fungsi edit tanggal. Ini juga sama. Fungsinya itu buat ngedit tanggal dengan menyesuaikan oleh ID yang dikasih oleh user. Tapi bedanya sama yang edit nama dan edit topik,
edit tanggal ini harus validasi tanggalnya dulu menggunakan fungsi validate date yang terdapat pada file validation. Lalu ada fungsi edit topic. Fungsi ini digunakan untuk edit topik tugas berdasarkan ID yang diberikan oleh user. Lalu ada edit kategori. Ini juga sama. Ini buat ngedit kategori sesuai dengan ID yang diberikan oleh user. Lalu yang terakhir ada fungsi retrieve isi. Fungsi ini digunakan untuk ngambil semua data dari dalam tabel to-do list, lalu di-convert menjadi list dan di-return hasil dari listnya tersebut. Selanjutnya yaitu TD Windows Code. Adapun pada kode ini ada beberapa fungsi. Yang pertama sekali dilakukan pengimportan pada PY Simple GUI, interface, dan validation. Selanjutnya ada fungsi getIsi. Fungsi ini memanggil fungsi retrieve isi dari file interface PY untuk mendapatkan data tugas dari database. Selanjutnya ada fungsi search keyword. Fungsi ini mencari tugas berdasarkan nama menggunakan fungsi retrieve isi dari file interface PY. Tugas-tugas yang sesuai dengan kata kunci keyword akan ditambahkan ke dalam list match tags. Selanjutnya ada create window yang berfungsi untuk membuat window untuk menampilkan informasi tugas dari database. Layout window termasuk sebuah tabel yang menampilkan data tugas dan beberapa tombol seperti delete, edit, back, dan search. Fungsi ini juga menangani event-event yang terjadi pada Windows tersebut. Yang keempat ada fungsi search. Fungsi ini membuat window untuk melakukan pencarian berdasarkan nama. Layout window mencakup sebuah tabel kosong input untuk mencari kata kunci pencarian dan tombol search dan back. Fungsi ini juga menangani event-event yang terjadi pada Windows pencarian. Yang kelima ada delete data. Fungsi ini untuk membuat Windows untuk menghapus data tugas. Layout Windows mencakup input untuk ID tugas yang ingin dihapus dengan tombol delete dan back. Fungsi ini memanggil fungsi validation ID dari file validation PY untuk memvalidasi ID yang dimasukkan oleh pengguna sebelum melakukan penghapusan. Yang keenam ada edit data. Fungsi ini membuat window untuk mengedit data tugas. Layout window mencakup beberapa tombol seperti edit nama, edit tanggal, edit topik, dan back. Fungsi ini memanggil fungsi-fungsi terkait untuk mengedit data tugas berdasarkan pilihan pengguna. Yang terakhir ada edit data name, edit data tanggal, edit data topik, dan edit kategori. Fungsi-fungsi ini membuat Windows yang digunakan untuk mengedit nama, tanggal, topik, dan kategori tugas. Masing-masing layout window mencakup input untuk ID tugas yang akan diedit dan di-input untuk nilai baru yang akan dimasukkan. Fungsi-fungsi ini juga memanggil fungsi validation ID dari file validation untuk memvalidasi ID yang dimasukkan oleh pengguna sebelum melakukan pengeditan. Kemudian main with GUI code. Pada file code ini itu melakukan import library dan file terkait, yaitu pada awal kode dilakukan import terhadap library PySimple GUI dengan menggunakan alias SG. Selain itu juga diimport file interface.py, validation.py, dan td window.py. Terus untuk kode baris yang layout ini itu berisi variabel layout definisi tampilan GUI. Terdapat beberapa teks dan input yang meminta pengguna memasukkan nama tugas, tanggal, dan topik tugas. Terdapat juga tombol enter untuk menambahkan tugas, tombol show table untuk menampilkan tabel tugas, dan tombol exit untuk keluar dari program. Membuat window. Window utama dibuat menggunakan SG window dengan judul to do dan layout. Window ini memiliki background warna. Dapat disimpulkan bahwa kode tersebut mengimplementasikan GUI untuk menambahkan tugas ke dalam to-do list. Pengguna dapat memasukkan nama tugas, tanggal, dan topik, kemudian menekan tombol Enter untuk menambahkan tugas. Selain itu terdapat tombol show tabel untuk menampilkan tabel tugas yang telah ditambahkan.
serta tombol exit untuk keluar dari program. Kemudian untuk codingan pada baris 15-28 itu merupakan perulangan utama. Dalam perulangan while true, dilakukan pembacaan event dan nilai dari window menggunakan td window .read. Selanjutnya yaitu kondisi event. Terdapat beberapa kondisi event yang ditangani, seperti jika event adalah sg.win close artinya pengguna menutup Windows atau exit, maka perulangan dihentikan dan program keluar. Jika event adalah enter, dilakukan validasi nilai yang dimasukkan menggunakan fungsi validate dari file validation.py. Jika nilai valid, fungsi insert isi dari file interface.py dipanggil untuk menambahkan tugas ke dalam to-do list. Jika nilai tidak valid, pesan error yang dihasilkan oleh fungsi generate error message dari file validation.py ditampilkan melalui pop-up. Jika event adalah show tabel, fungsi create window dari file tdwindow.py dipanggil untuk menampilkan tabel tugas. Kode di atas adalah bagian yang berada dalam perulangan utama, while true. Setelah window utama dibuat, event values sama dengan tdwindowRead menggunakan metode read pada window tdwindow untuk membaca event yang terjadi dan nilai dari input yang diberikan oleh pengguna. Dapat disimpulkan bahwa perulangan utama ini bertugas untuk menangani event yang terjadi di dalam window utama. Jika pengguna menekan tombol penutup window atau tombol exit, program akan keluar dari perulangan dan berakhir. Jika pengguna menekan tombol enter, tugas akan ditambahkan ke dalam to-do list setelah melalui proses validasi. Jika pengguna menekan tombol show tabel, akan ditampilkan tabel tugas melalui window baru yang dibuat. Perulangan ini akan terus berjalan hingga program dihentikan. Oke, sekarang kami akan mendemokan project yang sudah kami buat. Untuk menjalankan programnya, kita hanya bisa menjalankan programnya dari file main with GUI. Kita langsung run saja. Oke, pada tampilan awal program terdapat window dengan berjudul to do yang window ini tuh dibuat di codingan dari 7 sampai 29. Di sini ada input buat masukin nama tugas, masukin tanggal, masukin topik, dan pilih kategori tugas itu. Seberapa penting tugas itu, kayak fokus tuh kayak tugasnya yang penting banget. Yang kedua ada penting, yang oke. Terus ada tidak prioritas, tugasnya masih bisa ditunda, masih bisa kerjakan yang lain dulu, dan opsional. Ini kita boleh tidak ngerjain dan boleh juga untuk ditinggalin. Oke. Lalu di sini juga ada button enter, button show table, dan button exit. Untuk itu mari kita coba. Kita mau masukin nama tugas karena besok ada ulangan algoritma. Kita kasih nama tugas belajar materi algo. Tanggalnya hari ini tanggal 13/06/2023. Topiknya itu studying. Untuk topik ini bisa dimasukin apa saja sesuai dengan keinginan user, tetapi disarankan untuk topik jika itu berkaitan, judul topiknya itu harus sama karena untuk memudahkan saat pencarian tugas. Lalu kita pilih kategorinya karena itu penting dan itu harus fokus. Jadi kita pilih kategori yang fokus. Kita enter. Lalu akan memunculkan pop-up tugas ditambahkan ke to-do list. Kita klik OK. Lalu kita bisa melihat tugasnya di setelah kita mengklik button show table. Oke. Ini dia belajar materi algo, tugas yang baru kita input tadi. Kenapa di sini langsung berada pada urutan kedua? Karena program to-do list ini bekerja secara
cara menampilkan tugas-tugas yang kategorinya lebih penting terlebih dahulu. Jadi di sini kan terdapat Di sini terdapat 4 kategori tugas dari fokus, penting, tidak prioritas, dan opsional. Urutannya itu yang paling penting yaitu fokus, kedua penting, tidak prioritas, dan 4 opsional. Nah, di sini tugas-tugas yang paling penting akan muncul di atas sehingga memudahkan user untuk mengingat tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Seperti ini, kerja dan belajar materi algo itu ditaruh di kategori fokus. Lalu ada belajar UAS, yang ketiga dengan kategori penting, dan main game di kategori tidak prioritas, makanya itu ditaruh di paling bawah. Oke, mari kita coba lagi untuk menambahkan satu buah tugas yang kategorinya tidak prioritas untuk menunjukkan bahwa tugas-tugas yang penting akan ditampilkan di paling atas. Tidak prioritas. Mari kita coba untuk nambahin tugas healing. Tanggalnya kita masukkan karena sedikit lagi akan libur semester, mungkin 20 Juni 2023. Topiknya bisa entertainment. Oke, pilih kategorinya tidak prioritas karena ya masih bisa ditunda-tunda asal tidak terlalu stres. Kita masukkan, lalu muncul tugas ditambahkan ke to-do list, lalu kita show table. Ya, healing masuk ke posisi terakhir, urutan terakhir, karena itu sama halnya dengan kategori main game, yang mana itu tidak prioritas. Oke. Selanjutnya, kami akan coba fitur delete pada to-do list ini. Kita pencet button delete yang ada di sini. Lalu di sini akan muncul pop-up window lagi dengan menyuruh user untuk milih ID tugas yang mau dihapus. Coba kita jajal ID 33 belajar UAS karena itu waktu hari ini dan itu udah selesai. 33. Oke, di sini ada 2 button yaitu delete dan back. Jika pengguna sudah mendelete, bisa langsung back aja. Oke, karena kita mau delete, jadi kita klik yang delete. Di sini akan muncul window pop-up lagi dengan informasi yaitu tugas dihapus. Oke, ID 33 tadi sudah dihapus. Kita bisa back aja karena ini tidak real time. Jadi jika ingin melihat itu sudah dihapus atau belum, kita bisa back dulu, lalu kita show table lagi. Lihat di sini ID 33 yang tadi sudah dihapus. Lalu kita akan coba fitur edit. Oke, kita coba fitur edit nama. Di sini akan muncul window dengan judul edit nama dan itu programnya akan nyuruh user buat masukin ID yang ingin diedit dan nama tugas baru. Coba kita edit ID 35. Nama tugasnya belajar Matdis. Oke, di sini juga ada 2 button lagi seperti tadi. Di sini ada edit nama dan back. Oke, ketika sudah itu kita pencet aja button edit namanya. Di sini akan muncul informasi kalau itu nama dari tugas yang ingin kita ubah itu udah berhasil. Klik OK, kita bisa back lagi. Untuk melihatnya kita bisa lakukan seperti tadi, back ke halaman utama lalu pencet lagi button show table. Oke, pada ID 35 yang sebelumnya nama tugasnya itu kerja, sekarang sudah berubah menjadi belajar Matdis. Lalu kita bisa
ubah edit tanggal juga, fitur edit tanggal, edit topik, dan edit kategori. Kita langsung lakukan saja. Edit tanggal, main game. Karena tanggal 15 masih ada UAS, kita akan edit itu. Oh, di sini ID 36. Kita akan edit jadi waktu yang lebih lama. Seperti tanggal 23. Oke, kita klik saja yang edit tanggal. Tanggal berhasil diubah. Oke, kita back. Lalu kita bisa juga edit topiknya. Kita bisa ganti ID topik yang tugas 35. Karena itu work, harusnya itu studying. Kita ganti studying. Topik berhasil diubah, back lagi, dan juga kita bisa ganti kategorinya. Mungkin kita ubah healing karena kita butuh healing. Dari tidak prioritas kita ubah menjadi penting. Lihat kategori. Oke. Di sini belum diubah karena ya seperti tadi ini file simple GUI ini tidak bekerja secara real time. Jadi kita harus back dulu, lalu kita show table lagi. Oke, kita bisa lihat di ID 35 yang topiknya tadi work sekarang berubah menjadi studying. Lalu kategori untuk healing yang tadinya tidak prioritas sekarang sudah menjadi penting, dan main game. Tanggalnya yang tadi 15 Juni sekarang menjadi 23 Juni. Oke, itu untuk fitur edit, dan yang terakhir kita ada fitur search. Di sini akan munculkan window baru di mana ada tabel, akan munculkan tabel dan tugas yang ingin kita cari. Ini juga bisa kita nyari sesuai dengan kategorinya aja. Kayak misalkan kita ingin cari tugas yang kategorinya fokus aja. Kita cukup sini ketikkan fokus, lalu klik button search di sini. Itu akan menampilkan tugas-tugas yang kategorinya fokus saja. Lalu untuk tanggal, kita bisa masukin tanggal saja. Misalkan ingin menampilkan tugas belajar matis yang merupakan tanggal 15 Juni. Itu bisa dengan masukin tanggal 15. Lalu yang akan tampil hanya tanggal-tanggal 15. Lalu misalkan bulan seperti bulan Juni, yaitu bulan ke-6, kita juga bisa melakukan itu. Ini akan menampilkan seluruh tugas-tugas yang ada di bulan ke-6. Dan itu juga bisa kita mencari sesuai topik, kayak entertainment. Itu akan munculkan tugas-tugas yang topiknya itu entertainment. Oke, baik. Mungkin itu saja fitur-fitur dari program kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek ini yaitu aplikasi To-Do List adalah alat yang berguna untuk membantu pengguna mengatur dan mengelola tugas-tugas sehari-hari mereka. Dengan fitur-fitur seperti pembuatan tugas, pengaturan tenggat waktu, pengelompokan, notifikasi penyelesaian, dan integrasi, aplikasi ini membantu pengguna tetap terorganisir, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko melewatkan tugas penting. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.